Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk hari yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Mari kita berdoa untuk menyiapkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk satu hari Kau tambahkan usia kami. Dan saat ini biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi sumber kekuatan baru dalam hidup kami sepanjang hari ini. Berikan kami telinga seorang murid dan firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini, ketika Tuhan bertanya, diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 6. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ketika dihadapkan pada suatu persoalan, seringkali kita bertanya pada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Bagaimana penyelesaiannya? Pernahkah terlintas di pikiran kita seandainya Yesuslah yang bertanya kepada kita? Mampukah kita menjawab secara tepat sesuai dengan kehendak-Nya? Pernahkah Yesus bertanya dan meminta pendapat manusia? Tentu saja. Namun ketika bertanya, dia sebenarnya sudah tahu jawabannya. Sewaktu orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, Yesus bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti?" Pertanyaan itu kurang lebih berbunyi, bagaimana kita akan memberi makan mereka semua? Dua orang muridnya, Filipus dan Andreas, mencoba menjawabnya. Namun sayang, keduanya menjawab hanya menggunakan pola pikir manusia. Filipus berfokus pada uang sebagai solusi, sedangkan Andreas berfokus pada ketidakmampuannya. Tampaknya mereka lupa bahwa di hadapan mereka berdiri pribadi yang maha kuasa yang mampu melakukan segala perkara. Pada akhirnya Yesus menunjukkan bahwa uang bukanlah jawabannya. Bersama Yesus, apa yang ada pada mereka sudah cukup untuk memberi orang-orang itu makan, bahkan mendatangkan kebaikan dan berkelebihan. Jika berargumen dengan Allah, memang tidak seorang pun akan menang. Namun ingat, setiap orang yang mengadopsi pikiran Kristus pasti dimampukan untuk mengerti kehendak-Nya. Saya pernah mengunjungi seorang ibu yang sakit kanker stadium terminal di rumahnya. Rumah sakit memulangkannya karena sudah tidak bisa lagi mengobati penyakitnya. Pihak keluarga ingin ibu ini berada di tengah keluarga menghadapi hari-hari terakhir hidupnya. Ibu ini sudah tua, berumur sekitar 70 tahun. Sangat sulit bernapas sampai harus dibuat lubang di lehernya untuk membantu pernafasannya.
juga sangat sulit berbicara. Saya melihat wajahnya yang sangat menderita sehingga hati saya iba. Tuhan bertanya, "Apa yang bisa kamu lakukan untuk ibu ini?" Jujur, tidak ada yang bisa saya lakukan meskipun saya dokter. Tetapi saya ingat, saya punya harta termahal, yaitu Yesus. Lalu saya mulai bercerita kepada ibu ini bahwa Yesus mengasihi ibu. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa ibu. Yesus pasti memberi kekuatan untuk ibu menghadapi penyakit ini. Tanpa saya duga, ibu ini langsung mengangguk sambil meneteskan air mata. Dan ibu ini bersedia mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Pihak keluarga heran setelah saya melayani ibu ini, wajahnya berubah menjadi lebih cerah, ada ketenangan, dan bisa beristirahat, dan tampak sukacita. Keesokan harinya, ibu ini pulang ke rumah Bapa dengan damai sejahtera dan wajahnya tersenyum. Apabila kita hidup dengan Allah, dekat dengan Allah, mungkin kita bisa menjawab pertanyaannya secara tepat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan bahwa Tuhan selalu rindu berbicara kepada kita semua anak-anak-Nya. Tuhan ingin menyampaikan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberi solusi masalah dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang selalu dekat dengan kita semua. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk petunjuk-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.